Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tasya Fajratul Ula dengan NIM 2307004, kelas 3C Sistem Telekomunikasi. Di sini saya akan meresum mengenai materi pertemuan 14 transformasi Laplace. Oke, di sini ada pengertian transformasi Laplace untuk sistem LTI waktu kontinu. Transformasi Laplace adalah alat penting dalam analisis sistem linear waktu invarian atau linear time invariant LTI. Pada domain waktu kontinu, sistem LTI sering digunakan untuk memodelkan sistem fisik seperti rangkaian listrik, mekanika, dan kontrol. Nah, untuk definisi transformasi Laplace dari suatu fungsi input kontinu ft untuk t sama dengan 0 didefinisikan sebagai fs sama dengan L, ft sama dengan integral O tata hingga ft e pangkat min st dt, di mana fs adalah representasi fungsi dalam domain Laplace frekuensi kompleks, dan untuk s variabel kompleks s sama dengan sigma plus j omega dengan sigma sebagai bagian real dan omega sebagai bagian imajiner. Nah, untuk model sistem LTI dalam domain Laplace, sistem LTI dalam domain waktu memenuhi persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan, di mana ANY pangkat NT plus AN min 1 Y pangkat N min 1 T, dan A1 YT plus A0 YT sama dengan BMX pangkat MT plus BM min 1X min pangkat M min 1 T plus B1 XT plus B0 XT, di mana YT sama dengan respon sistem output, XT input system, A1 dan B1 adalah koefisien tetap, dan untuk Y pangkat N turunan ke N dari YT. Nah, untuk transformasi Laplace, persamaan diferensial ini berubah menjadi persamaan aljabar di mana AN S pangkat N plus AN min 1 S pangkat N min 1 plus A1 S plus A0 YS sama dengan BM S pangkat M plus BM min 1 S pangkat M min 1 plus B1 S plus B0 XS. Nah, untuk fungsi alih sistem transfer function, fungsi alih atau transfer function ini di mana HS dari sistem LTI didefinisikan sebagai HS sama dengan YS per XS, di mana YS itu adalah BM S pangkat M plus BM min S min 1 S pangkat M min 1 dan seterusnya, dan XS sendiri itu sebagai berikut yang pada ada di gambar. Nah, untuk HS sendiri merepresentasikan hubungan antara input dan output sistem dalam domain Laplace. Nah, untuk respon sistem dalam domain Laplace, di mana ada dua, respon natural, di mana respon natural adalah bagian dari keluaran sistem yang murni terjadi karena sifat alami sistem itu sendiri tanpa pengaruh dari masukan eksternal. Untuk respon paksa adalah bagian dari keluaran sistem yang dihasilkan karena pengaruh masukan XS. Ini kesalahan dalam penulisan. Nah, ini untuk tabel transformasi Laplace-nya bisa diamati pada gambar berikut. Untuk aplikasi transformasi Laplace sendiri, di dalam sistem LTI itu ada tiga, di mana yang pertama itu menganalisis stabilitas sistem melalui lokasi pol atau pada bidang S, dan yang kedua itu menghitung respons transient dan steady state, dan yang ketiga itu mendesain kontrol sistem untuk mencapai performa tertentu. Nah, sekian penjelasan resum transformasi Laplace dari saya. Mohon maaf bila kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.